Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, sadarkah kita bahwa sekularisme merupakan musuh kita bersama? Disadari ataupun tidak, sekularisme telah menjadi virus yang menyebar di dalam tubuh kaum muslimin. Sekularisme telah menimbulkan banyak masalah, baik dalam lingkup kecil individu maupun lingkup luas dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Adanya banyak kasus kejahatan, kriminalitas, dan berbagai bentuk penyimpangan perilaku masyarakat terjadi karena penerapan asas sekuler. Jika di antara saudara-saudara sekalian ada yang belum tahu apa itu sekularisme, definisi sekularisme menurut Kamus Internasional Modern menyebutkan sekularisme itu sebagai suatu pandangan hidup yang berprinsip bahwa agama atau hal-hal yang bernuansa agama tidak boleh masuk ke dalam pemerintahan, atau pertimbangan-pertimbangan keagamaan harus dijauhkan darinya. Seorang sosiolog terkemuka dan politikus nasional Turki yang bernama Ziya Gökalp adalah orang yang pertama kali mempopulerkan istilah sekuler di dunia Islam. Ia menggulirkan perlunya pemisahan antara masalah ibadah serta keyakinan dan muamalat, sehingga terjadi pemisahan antara kekuasaan spiritual khalifah dan kekuasaan duniawi sultan di Kesultanan Turki Utsmani. Kemudian, bagaimanakah dampak sekularisme dalam berbagai bidang kehidupan? Dilihat dari aspek individu dan pendidikan karakter anak, sekularisme ini menggiring anak-anak untuk berpikir dan berperilaku secara bebas tanpa harus mengikuti aturan agama. Adab kesopanan yang jelas dituntun dalam pendidikan agama pun semakin luntur. Contohnya yaitu viralnya seorang siswa yang merokok dan duduk dengan tidak sopan di samping gurunya yang seolah tak berdaya menegurnya. Generasi yang soleh dan bertakwa menjadi sekedar mimpi. Adapun dari aspek sosial kemasyarakatan, sekularisme ini menempatkan orang-orang yang taat beragama menjadi sosok ekstrim, radikal atau fanatik. Kebebasan berperilaku lepas dari aturan agama membuat kemaksiatan, kriminalitas, dan kerusakan semakin meluas. Sedangkan dari aspek politik dan pemerintahan, sekularisme yang menempatkan materialisme pada posisi paling penting membuat kebijakan-kebijakan politik sebuah negara menjadi kering dari suasana keimanan. Agama dipisahkan dari politik dan negara, sehingga wajar saja jika kemudian terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme, karena yang dikejar adalah kekuasaan. Bagaimana cara untuk memiliki kekuasaan tersebut? Hal haram tidak lagi dilihat. Pada sejatinya, politik dan agama itu tidak dapat dipisahkan. Sayyid Qutb, ulama dari filsuf Mesir, menyatakan sekularisme merupakan pembangunan struktur kehidupan tanpa dasar agama. Karena itu, sekularisme bertentangan dengan Islam, bahkan merupakan musuh Islam yang paling berbahaya. Sekularisme jelas bertentangan dengan Islam, karena Islam justru mengajarkan bahwa kehidupan sehari-hari kita tidak boleh terpisah dari ajaran agama, mulai dari urusan pribadi, berakhlak, berumah tangga, bertetangga, bermasyarakat, hingga bernegara. Menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Attas, sekularisme menunjuk pada ideologi yang mendesakralisasi alam dan politik. Islam tidaklah sama dengan Kristen. Karena itu, sekularisasi yang terjadi pada masyarakat Kristen Barat tidaklah sama dengan apa yang terjadi pada masyarakat Muslim. Islam pada dasarnya menolak segala bentuk sekularisme. Bahkan, Islam menolak penerapan apapun mengenai konsep-konsep sekuler, karena berlawanan dengan Islam dalam segala hal. Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap, karena itu tak membutuhkan sekularisme. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, masuk Islamlah kalian secara kafah atau totalitas, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian." Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Agama Islam bukanlah agama prasmanan yang bisa diambil bagian-bagian yang disukai atau bermanfaat, dan membuang yang tidak disukai atau yang tidak mendatangkan manfaat. Allah Ta'ala menegaskan, "Apakah kalian mengimani sebagian isi kitab lalu ingkar terhadap sebagian yang lain? Tidak ada balasan yang pantas bagi orang-orang yang berbuat demikian di antara kalian, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat kelak, mereka akan dimasukkan ke dalam azab neraka yang sangat pedih. Allah sama sekali tidak lengah mencatat semua perbuatan kalian." Quran Surat Al-Baqarah ayat 85. Maka, sekularisme ini jelas menjadi musuh Islam, karena bagi kaum muslimin, mengambil sebagian hukum Islam dan mencapakannya sebagian yang lain saja dilarang, apalagi memisahkannya dari kehidupan kita, yaitu sekuler. Islam dan sekularisme bagai air dan minyak yang tidak mungkin bersatu. Demikianlah sedikit penjelasan tentang sekularisme yang sangat bertentangan dengan Islam. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.